Salam semuanya, selamat pagi. Saya yakin percaya hari Minggu ini hari yang indah, hari kita untuk beribadah. Amin. Di tengah-tengah pandemi kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sehat hari ini? Amin. Kita sehat hari ini? Yes. Semangat. Haleluya. Ciayu. Ya. Bapak, terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini ya Bapak, kami bisa datang berkumpul bersama-sama kembali seperti semula ya Bapak. Di tengah-tengah pandemi ini kami tetap bisa sehat, bugar dan segalanya Bapak. Engkau berikan yang terbaik bagi kami, Engkau berikan berkat selama pandemi, selama lockdown ya Bapak. Kami tetap bisa makan, tetap bisa sehat ya Bapak. Kami yakin percaya Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu memberkati kami dengan segala kebutuhan kami ya Bapak. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu ya Bapak, agar berjalan dengan baik, lancar dan aman. Kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus adalah kebenaran kita. Kita hidup untuk Tuhan, untuk Yesus.
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Siap memuji Tuhan lebih dasar lagi? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Semangat. Kita punya satu sobat yang paling setia. Siapa namanya? Yesus. Yang kita sembah sebagai Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Duduk. Yes, berdiri tetap. Haleluya. Mari kita goyang lagi dengan sesuatu yang paling dasar. Apa tuh? Centenhal. Goyang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
真正好来信耶稣的真正好，真正好来信耶稣真正好。我拜一拜我拜三拜四拜五拜六真的礼拜真正好来信耶稣真正好。耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，不听我的烦恼，给我要喜乐。我的耶稣对我真好。我的耶稣对你真好，我的耶稣对他真好。Luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih dasar lagi. Amin ya. Dipersilakan duduk. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi. Haleluya. Pertolongan Tuhan pasti akan tepat waktunya, pasti akan tepat saatnya. Kita jangan kalah, kita jangan besar, kita jangan pasrah. Pertolongan Tuhan pasti akan tiba saatnya. Tuhan tidak akan tinggalkan kita.
Engkau menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami, bahkan senantiasa memberkati hidup kami, sehingga kami tidak mengalami kekurangan apapun Tuhan. Meskipun saat ini adalah saat yang sulit, tetapi Engkau tetap menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Bila firman-Mu pada hari ini Tuhan boleh membuat kami kuat, membuat kami teguh di dalam Engkau. Kami percaya Bapa, sebab Engkaulah Allah kami satu-satunya, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang terus berkuasa, berkarya bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin, haleluya. Shalom, dipersilakan duduk. Singcoa, haleluya. Selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan ya, pada hari ini, minggu ini kita diberikan kesempatan untuk mulai berkumpul kembali, beribadah. Akan tetapi kita tetap menjaga ya, protokol kesehatan. Pakai masker, duduknya jangan berdempet-dempetan. Ya, kita ikutin peraturan pemerintah ya, biar apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang melanggar. Amin. Saya percaya pada pagi hari ini semua merasakan bahagia. Yang mana ada merasakan bahagia, boleh katakan beri kemuliaan untuk Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita boleh katakan dalam hampir satu bulan kali ya, kita ibadahnya di lapangan seperti ibadah padang. Tapi bagaimana kita melihat teman-teman kita yang luar biasa antusias. Saya melihat semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin banyak orang. Ya, tapi kita lihat ya, meskipun dalam keadaan kurang nyaman, situasi kondisi kurang bebas, tapi karena kita punya hati, punya roh Tuhan ya, kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Kita percaya karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sangat mengerti, Dia tahu isi hati kita, sesungguhnya apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Maka dari situlah saya berpikir, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bahkan selerang pun di atas kepala kamu tidak akan pernah jatuh di bawah bumi tanpa izin Tuhan. Maka kita bangga, kita punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Saya memberikan satu tema, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Jadi kita akan bahas pada hari ini, kita bahas bersama-sama, kita akan menikmati, kita melihat firman Tuhan sesungguhnya ya, yang mengajarkan kepada kita semua. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Banyak orang mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi belum tentu dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Meskipun anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi ketika dia kuat, ketika dia sehat, ketika dia maju, berhasil, dia mengatakan, puji Tuhan, haleluya. Tapi pada saat dia mengalami satu pergumulan, dia lupa sama Tuhan. Maka kita ingat kembali, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya selalu berpikir, puji Tuhan, ketika saya belum percaya Tuhan, saya selalu mengatakan kekuatan, merasakan kehebatan kita, kepintaran kita. Kita adalah orang yang gagal. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah menjaganya. Maka kita sangat bersyukur, kita bangga, kita menjadi anak Tuhan. Kita boleh menikmati semua
janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, bukan hanya satu hal. Bukan dalam satu hal saja kita mengandalkan Tuhan, tapi segala perkara kita tidak tahu apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Apakah kita masih ingat Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Maka ada firman Tuhan mengatakan, tolong dibukain ini Yeremia 17 ayat 7 sama 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus yang satu lagi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini 2 ayat akan kita bahas pada pagi hari ini. Apakah kita hidup di dalam firman Tuhan seperti ini? Kenapa anak Tuhan banyak yang mengalami hal-hal yang buruk, yang kurang baik, ya, kurang nyaman hidupnya? Karena apa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, cuma sebagian. Mungkin gereja kita tidak aktif, tidak ibadah karena berhubungan ada pandemi COVID-19. Kemana saja kita selama ini? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih ingat Tuhan? Kita punya Tuhan, kita anak Tuhan. Maka dari situ kita belajar. Saya baca firman Tuhan ini, saya merenungkan berhari-hari. Ya, kenapa saya membawakan firman Tuhan ini? Saya mau kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita sebetulnya kita diberkati oleh Tuhan, cuman andalan kita salah. Karena di sini mengatakan diberkatilah. Pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu ada jaminan. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air. Kita akan belajar bersama-sama. Ini ada 4 poin yang kita belajar pada pagi hari ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Poin pertama, orang Kristen, ciri-ciri orang Kristen yang mengandalkan kepada Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ciri-cirinya, poin pertama, hidupnya selalu subur. Bilang kamu pasti subur. Kasih tahu kiri kanan, kamu pasti subur. Subur bukan karena badannya gede, bukan karena badannya, wah saya punya badan besar ini saya subur, ya saya sehat subur. Itu juga pasti, ya pasti. Tapi kita subur bukan hanya jasmani, tapi rohani kita suburnya. Banyak badannya kelihatan subur, gede, besar, tinggi, tapi ada masalah sedikit, tumbang dia, tumbang, tidak kuat. Ya, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan? Jadi kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, segenap akal kekuatan kita. Tuhan tidak mau separuh-separuh. Maka kadang-kadang kita sudah berhasil, sudah bisa, ya kita pikir saya sudah bisa. Seperti anak sudah mulai bisa berjalan sedikit, kalau orang tua gendong pegang tangannya dia nggak mau. Tahu ke satu batu jatuh, ya kepalanya benjol. Kita sebagai anak Tuhan, kita tahu sumber segalanya semua berasal daripada Tuhan. Karena kita manusia banyak kelemahannya. Ya, kita banyak kelemahan. Kita tidak punya kemampuan. Kayak dalam keadaan sekarang, orang yang punya duit banyak, dia berani nggak? Ya, jalannya bebas. Pergi ke pasar, ya, makan di restoran yang enak, ramai-ramai kumpul. Nggak boleh.
Lu punya duit banyak, ngapain? Keadaan sekarang ini. Apalagi yang nggak punya duit, lebih pusing lagi. Jadi kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana ciri-ciri orang hidup yang mengenalkan kepada Tuhan. Kita akan belajar. Salah satunya ada nggak kita di dalam situ? Orang mengenalkan kepada Tuhan, dia menaruh harapannya, segala perkaranya kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa dia mengatakan seperti pohon ditanam di tepi air? Kita merenungkan. Kalau pohon tanpa air bisa hidup nggak? Nah, pasti nggak bisa. Kita melihat, kita tanam bunga sekarang, sehebat apapun, seindah apapun bunga, kalau kita tidak siram air, layu nggak dia? Layu, kering, airnya mati. Seperti kita juga, kita membutuhkan sumbernya. Sumbernya siapa? Adalah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah air yang hidup. Kalau kita minum air di luar Tuhan, kita akan haus lagi. Kita akan cari lagi. Kalau kita minum air daripada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Tapi arti ini kita akan belajar. Karena kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan, perlu Tuhan. Cuma manusia banyak keegoisannya, kesombongannya, merasa tidak hebat, dia kuat, ya. Dia diberkati, dia punya usaha pekerjaan sehingga dia lupa pada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia jauh daripada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau orang tanya, bagaimana orang yang tidak percaya Tuhan? Dia bisa kuat. Saudara ingin tahu? Sekarang saya kesaksian sedikit. Ini saudara saya sendiri. Baru-baru ini, mungkin belum ada 1 bulan, baru 2 minggu yang lalu, itu suami dari keponakan saya. Itu mamanya pernah ikut ibadah di sini, sering ibadah di Robinson. Itu anaknya yang punya suami, orang yang sehat, gemuk. Kalau dibanding sama Pak Afif kurang lebih. Ketika dia pergi ke rumah teman, dia pikir rumah teman sering kunjungi, dia datang. Ternyata temannya punya anak pulang dari Medan membawa penyakit, yaitu virus COVID-19. Ketularan orang tuanya. Ketika orang tuanya kena, diperiksa positif, masuk rumah sakit beberapa hari awal. Jadi saya punya keponakan sama suaminya kaget begitu, dia langsung pergi periksa, ternyata positif. Dia kena bukan tanggung-tanggung, begitu langsung tidak kuat, dia minta enggak kuat lagi, mau ke rumah sakit. Akhirnya masuk rumah sakit, ya, pasang oksigen, pergi pulang, tidak pulang lagi. Ya, orang sehat. Bayangkan, kalau kita bilang, kita pukul dia, mungkin kita pakai balok, pukul dia 2 kali, kita hantam di belakangnya, belum tentu meninggal dia. Tapi kenapa penyakit ini enggak sampai 1 minggu? Itu hati-hati, jangan anggap remeh. Penyakit ini sesungguhnya ada. Itu dia 2 beradik-adik kakak, sama kakak dia yang kena. Jadi dia bawa pulang. Kakaknya juga, itu keponakan saya punya suami, punya kakak, juga sama-sama kena, masuk rumah sakit. Kakaknya jalan duluan, setelah 3 hari adiknya. Jadi setelah 3 hari 2 orang kakak beradik pergi tidak pulang. Gampang sekali. Kita hidup di dunia ini, kita jangan anggap remeh. Memang segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi kita meremehkan gitu, kita akan tanggung akibatnya. Ketika dia kena, udah, sampai sekarang orang tuanya tidak tahu. Masih ada orang tua, masih punya mama. Mamanya tanya terus. Keponakan saya sudah tidak bisa ungkapkan lagi. Dia telepon ke saya, panggil saya buku karena dia orang Jojo. Ya, tolong doain. Saya bilang saya doain.
Tapi doa saya dengan jawaban Tuhan kan beda. Maunya saya seperti itu kan, Tuhan berkehendak kan beda. Makanya saya bilang, kita lihat aja orang yang tidak percaya Tuhan. Kita bisa melihat, ya, dalam kasat mata fisik kita melihat kuat. Tapi begitu dia kena penyakit, dia tumbang karena tidak punya andalan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Percaya kepada orang pintar. Saya bilang dia percaya orang pintar berani nggak datang, ingat bagaimana untuk menyembuhkan dia? Nggak berani. Dia sendiri juga takut. Sedangkan dokter aja yang masih banyak yang jadi korban. Bayangkan. Jadi kita di luar Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari ini kita tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Bukannya kita tidak boleh mengandalkan teman, saudara kita, tapi utamakan Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Amin. Dari poin pertama, hidupnya selalu subur. Jadi bagaimana ciri-ciri orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua, Andy, hidupnya tidak mudah tergoncangkan. Ketika orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, hidupnya tidak mudah tergoncangkan. Dia kuat. Kenapa dia kuat? Di sini mengatakan, saya baca ulang, yang merapatkan akar-akarnya pada batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Karena apa? Akar-akarnya. Banyak orang percaya pada Tuhan tapi tidak punya akar. Mungkin ada yang tidak mengerti, semua mengerti ya akarnya. Mokina. Kayak kita tanam pohon tanpa akar, bisa kuat nggak ya? Sedikit angin sepoi-sepoi tiup dia sudah tumbang. Jangankan angin ribut, ya. Jadi di sini mengatakan, tolong ditampilkan lagi tadi ayat yang ke-8, yang ke-18, ayat 8. Jadi tanpa akar. Jadi kita hidup sebagai anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita datang ibadah, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa, loncat-loncat. Ketika kita pulang, hilang semua. Tidak ada dasar, tidak pernah baca firman Tuhan, doa tidak bisa. Apalagi suruh dia bawa firman Tuhan. Kenapa nggak bisa? Karena akarnya nggak ada, dia nggak mau. Dia hanya datang rutinitas. Saya datang ke gereja, saya memuji dan menyembah Tuhan, saya cuma ikut aja orang loncat, ikut menari, tapi kita tidak punya apa, padahal hati kita kosong, dasarnya nggak ada. Ketika ada sedikit masalah datang, udah amsyong kita, tumbang. Kenapa? Akarnya nggak ada. Maka kita membutuhkan poin yang kedua ini. Hidupnya tidak mudah tergoncangkan. Ketika orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mudah, apalagi terintimidasi, apalagi masalah keluarga kita tidak bisa menghadapinya. Kita perlu sekarang, hari-hari ini kita perlu dekat kepada Tuhan. Kita mau lebih intim lagi kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, apa yang kita hadapi hari esok. Siapa tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Maka kita belajar kita kuat di dalam Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Poin kedua, hidupnya tidak mudah tergoncangkan. Apapun yang terjadi, kita pikir kalau memang harus terjadi dalam kehidupan kita percaya ada rencana Tuhan. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Bagaimana kita melihat orang yang kuat di dalam Tuhan? Saya akan
mengatakan ada satu tokoh Alkitab, Yusuf, mungkin semua tahu ya, bagaimana dia menghadapi ya satu pergumulan yang luar biasa. Padahal yang ingin menjatuhkan dia, membunuh dia bukan orang lain, saudaranya sendiri. Tapi ketika dia mengalami seperti ini, saya melihat dia tidak mengatakan, Tuhan, kok jadi begitu? Saya mimpi. Ingat, seharusnya mimpi saya kan dinyatakan ya, tapi justru jadi permasalahan. Tapi Tuhan punya rencana. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, dia jual sama saudaranya sendiri ya. Dia pergi ke negeri yang lain, dia difitnah, dihina, dimasuk ke penjara. Dia ada nggak mengatakan, Tuhan kamu di mana? Tapi dia mengatakan, manusia mereka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Maka dia akhirnya berhasil. Bagaimana dia bertemu sama keluarganya, saudaranya, dia memperkenalkan diri. Saya baca ini, saya sering kali saya renungkan, saya nangis. Coba manusia sekarang, pasti dia balas dendam. Ya, ini kesempatan satu-satunya habis dibalas. Tapi dia mempertahankan. Bagaimana sedihnya melihat keluarganya jatuh susah, ya, tidak punya makanan. Tidak ada kata satu pun untuk menjahatkan pada keluarganya. Malahan dia mengatakan, dia tetap mengasihi keluarganya satu persatu. Saudara, kita gampang, kita sebagai anak Tuhan percaya pada Tuhan, tapi kita punya hati masih banyak belum beres, masih banyak simpan sampah-sampah, kebencian, kepahitan sama orang, ingin membalas dendam. Bagaimana bisa diberkati Tuhan? Tuhan mau memberkati kita, maunya hidup rukun, damai sejahtera, keluarga saling mengasihi, saling mencintai, suami istri saling pengertian. Karena Tuhan sudah memberitahu, Tuhan memberkati kita. Sekarang saja kita bayangkan, kalau aqua ini bersih bening, coba ada satu titik hitam di dalamnya, suruh siapanya mau minum, siapapun nggak mau minum. Kenapa nggak mau minum? Karena ada kotoran. Sama saja, kalau dalam hati kita masih ada kotor di dalamnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhan adalah di atas kepala orang benar. Kalau kita hidup benar, berkat menyertai kita. Ya, kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, masih banyak kepahitan, kebencian, keegoisan, kesombongan kita, tidak bisa menghormati orang lain. Tuhan kita luar biasa. Saya baca firman Tuhan, saya banyak meneteskan air mata. Kenapa Tuhan kita bisa luar biasa? Untuk poin yang ketiga, hidupnya senantiasa berhasil dalam segala aspek. Kita akan kembali ke firman tadi. Yang tahunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Meskipun dalam keadaan sekarang, ya, ini boleh katakan tahun kering. Ya, banyak orang mengalami, punya usaha jadi tidak punya jualan jadi tidak punya toko jadi tidak bisa jual lagi. Ya, restoran sekarang dulunya rame antri, sekarang boleh belinya cuma beberapa orang, nggak boleh makan di tempat. Apa yang harus kita menghadapi? Kita tidak mengikuti peraturan dari pemerintah, kamu akan kena sanksi. Kita mengikuti, apa kita kuat? Siapa lagi yang bisa kita harapkan dalam keadaan sekarang ini? Tapi poin yang ketiga kita akan belajar, hidupnya senantiasa berhasil dalam segala aspek. Kenapa? Karena kita dekat kepada Tuhan.
kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan. Ketika Tuhan yang membukakan jalan, siapa sih yang bisa menutup? Kalau Tuhan yang tutup, sudah habis. Jangan sampai Tuhan menutup keran berkat kepada kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk datang, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bisa melayani, besok belum tentu kita masih punya kesempatan. Hari ini kita bisa hadir, belum tentu besok, minggu depan kita bisa. Kita tidak pernah tahu. Maka dari situlah, ketika kita diberikan kesempatan, ya, kita memperbaiki dan melakukan yang terbaik. Jangan disia-siakan. Yang terakhir, waktunya cepat sekali. Yang terakhir, poin yang keempat, kita akan bahas bersama-sama. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Karena di sini mengatakan, Yeremia 17 ayat 8 yang terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Poin yang 4, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu banyak. Ya, sekarang kembali kepada hati kita masing-masing. Ketika kita percaya pada Tuhan, sudah berapa lama buah apa yang kita hasilkan untuk Tuhan? Saya bersama Bapak Gembala tempur terus. Ada yang panggil melayani, kita tidak pernah tolak, kecuali kita tidak tahu, tidak dipanggil. Ya. Memang kita sebagai orang percaya pada Tuhan, kita tidak bisa tolak, tidak punya alasan untuk menolak. Hujan pun kadang-kala kita berdua pakai jas hujan tetap jalan. Ya. Tidak seenaknya jadi hamba Tuhan. Ya. Kalau orang pikir sih enak sih, lu cuma ngomong doang. Ya. Coba, itu suatu kenyataan. Jadi di sini mengatakan hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang-orang ciri-ciri yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Karena Alkitab mengatakan kita akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Tolong dibukain. Jadi Galatia 5 ayat 22-23. Ayat firman Tuhan Galatia, nanti kita akan bahas. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu ada 9 roh, ya, terutama kita menghasilkan 9 roh yang ada di dalam hati kita. Adakah kita membawa sukacita, membawa damai sejahtera, penguasaan diri? Ngomong gampang bener. Penguasaan diri itu tidak semudah itu. Kalau kita diomelin orang terlalu keras saja kita sudah tidak bisa terima, apalagi ditonjok orang. Ngomong sih gampang. Ya, kalau ditampar sebelah kiri, dibelikan sebelah kanan, disenggol aja udah berantem. Ya, tidak semudah itu. Firman Tuhan kita harus dinyatakan. Kita belajar. Belajar dari mana? Kita belajar daripada Roh Kudus. Kita perlu adakan roh yang ada di dalam kita. Ini salah satu ada, jangan sama sekali tidak ada. Di sini mengatakan menghasilkan, hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu banyak.
mungkin kita percaya Tuhan, kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan, atau kita membuat hamba anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan kabur daripada Tuhan. Ya, kita mau berpikir, tapi firman Tuhan mengatakan kita akan menghasilkan buah. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, orang-orang percaya pada Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Tidak semudah itu, tapi kalau kita mau menjalani, Tuhan memampukan kita. Kalau saya dibilangkan, kamu bisa nggak? Kalau secara manusia pasti tidak bisa, karena kita masih punya kedagingan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, kita mampu. Di hari-hari ini saya melihat melalui penyakit ini banyak keluarga sudah mulai hancur, saling menyalahkan. Ya. Kalau kita pikir apakah kita mau, siapapun tidak mau. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, kita tidak bisa menolak. Kita akan belajar. Ada 4 poin pada hari ini. Tolong tampilkan 4 poinnya. Jadi, hidupnya selalu subur. Hidupnya tidak mudah tergoncangkan oleh badai apapun kita hadapi. Karena Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kita punya Tuhan. Yang 3, hidupnya senantiasa berhasil dalam segala aspek. Yang terakhir, hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Kita akan merenungkan 4 poin ini sesuai dengan firman Tuhan. Sudah belum kita melakukannya? Ketika kita belum melakukan hal seperti ini, kita masih ada punya kesempatan. Kita akan berubah. Kita akan mengatakan, Tuhan, ajarilah kami, mampukanlah kami untuk menjalankan sesuai apa yang Kau kehendaki. Ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan terutama memberkati kita. Amin. Saya mengundang kita bangkit diri, karena waktunya sudah pas. Kita masuk dalam. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan bagiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat kakiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Kami percaya Bapa, karena firman-Mu hidup di setiap hati kami. Biar Roh Kudus yang terus menolong kami berkuasa dan berkarya bagi kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau Tuhan
untuk mengandalkan kepada-Mu. Karena kami tahu Bapa, kami hanya manusia biasa, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, keterbatasan kami. Kami perlu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami jamah setiap kami, memberi kami kekuatan, pengharapan. Biar hari ini setiap kami yang hadir, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami jamah Tuhan. Kepulihkan setiap kami Bapa. Bagi mereka yang lemah pada hari-hari ini, Tuhan bangkitkan kekuatan, semangat bagi setiap mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang merosot, usaha pekerjaan Tuhan pulihkan, finansial, keuangan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena Engkau Allah kami satu-satunya, Allah yang kami sembah dan kami puji, yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan, apa yang kami mohonkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan para hambanya. Ada pengumuman? Ya. Shalom. Siapa yang sudah diberkati oleh benar firman Tuhan? Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan ya. Memang seperti Pastor Lai bicara, tahun ini adalah tahun yang kering. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Ya, Tuhan kita sanggup untuk memulihkan kita. Percaya saja, jangan takut ya. Percaya saja, itu adalah moto kita. Percaya saja, jangan takut ya. Di dalam Tuhan kita akan mendapat perlindungan. Di dalam Tuhan kita akan dipulihkan. Di dalam Tuhan kita akan disembuhkan. Di dalam Tuhan kita ada kekuatan, amin. Ya, kita lewat sepekan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk terima kasih untuk PSR sudah memberkati kita di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai secara heran dan luar biasa lagi, dan juga diberkati oleh Tuhan usaha pekerjaan dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita akan minggu depan kita tetap sama akan beribadah di tempat ini ya, jam 10 sampai jam 11. Sekarang sudah lewat sedikit ya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh PS ya, Hai Muksi ya, PS Bun Jun Hak ya, atau PS ya, tetap hadir ya, tetap kita juga jaga protokol, jaga jarak ya, sesuai dengan pemerintahan. Apa yang sudah disetujui oleh pemerintah, kita tetap harus ikut aturan yang sudah ada. Ya, dan juga seperti yang tercantum akan ada namanya daftar nama untuk berjaga-jaga apabila terjadi yang kita tidak inginkan, itu tidak akan menyebar. Cara itu kita membantu pemerintahan untuk mengatasi COVID-19, amin. Ya, jadi jangan khawatir, daftar nama itu bukan untuk nanti ada cari untuk hal-hal yang lain ya. Positive thinking. Oke, dan juga tidak lupa mungkin ada tambahan dari Pak Gembala ya, ada akte baptis yang akan dibagikan ya. Persilakan Pak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Masa COVID masih panen jiwa. Amin. Minggu depan 5 lagi kayaknya. Ya. Jadi begitu lah. Masa kering tetap berbuah, ya kan? Meskipun kering tetap berbuah, berarti syukurnya. Syukur, haleluya. Tetap percaya. Makanya saya bilang, dalam Tuhan tetap maju terus, amin. Jangan sampai takut. Haleluya.
Ini biasanya Bapak Akep yang menyerahkan. Saya mau kasih wakilnya Pak Ahon yang menyerahkan. Ya, Pak Akep habis operasi mata, tetap dukung doa supaya cepat dipulihkan ya. Kembali bekerja lagi di ladang Tuhan. Namanya Maria Ventiana Novianti ya. Sekaligus juga calon mantu. Ya, ini mertuanya, calon mertua. Ya, kebetulan. Ya, diabadikan. Calon mantu. Dapat jiwa langsung calon mantu. Ya, tuh diabadikan lagi. Undang fotonya lagi. Iya, oke. Cukup ya, tapi ada foto ya tadi, ada foto belum? Udah ya. Haleluya. Bersyukur ya, sekarang ada satu acara sebentar lagi ya. Memang udah lewat jamnya, karena kelamaan kita nggak ngumpul ya. Tapi ini nggak live lagi ya, udah ya. Kita tutup dan doa dulu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak, di mana kami bisa beribadah kembali ya Bapak, dengan seperti biasanya ya Bapak. Kami percaya dengan kerinduan hati kami masing-masing untuk beribadah ya Bapak, Engkau menjawab doa-doa kami ya. Dan kami percaya Engkau selalu sumber kekuatan kami, Engkau sumber pelindungan kami ya Bapak. Kami tidak ada yang kami takuti selain kepada Engkau ya Bapak. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu ya Bapak, terjaga dengan baik, terawat dengan baik, terpelihara dengan baik ya Bapak. Dan sebentar lagi Bapak, kami satu sama lain akan pisah di tempat ini. Kami minta tali kasih mengikat setiap kami, dan kami mau terima berkat dari Engkau. Mari kita arahkan tangan kita ke Bapa di surga. Diberkatilah keluar masukmu dari tempat ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati studimu. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera di Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya.